Oke, Pak Darmadi, untuk mengisi gap tadi yang sudah disampaikan Pak Joko, apakah itu cukup atau sebetulnya di lapangan apalagi sih yang dibutuhkan, Pak? Ya, saya sambung ya. Kebetulan saya juga ada di Kadin ya, di BPKPT ya, dan kami ada satu tim yang sedang bekerja sama dengan Pemda di Jakarta untuk mencari tanah-tanah yang saat ini agak kumuh gitu. Dan kita berusaha minta Pemda untuk bantu clear tanah itu sehingga tanah itu biasanya lokasinya bagus. Kita bisa bangun high rise. Dan high rise ini kita jangan peruntukkan semua untuk MBR. Mesti ada subsidi silang. Ambil contoh ada beberapa tower yang memang kita jual untuk komersial. Tapi nanti subsidi silang untuk membangun yang MBR ini. Dan saya tahu banyak tuh lahan-lahan di Jakarta yang seperti kayak begitu. Cuma memang kesulitannya untuk mengurus izin lahan-lahan tersebut dan menghadapi masyarakat yang ada di situ itu menjadi tantangan. Dan saya tahu ada beberapa institusi pemerintah juga yang mempunyai lahan-lahan yang tidak dipakai dan itu kebetulan juga lokasinya bagus. Saya yakin pemerintah bisa masuk ke sana untuk bisa memutar roda ini. Nah, yang saya tadi menarik adalah yang saya belum sebut adalah pasar second. Kita tahu properti saat ini memang agak tertekan, tapi pasar second saya lihat dari tahun 2023 sampai sekarang rumah-rumah second itu harganya very strong. Dan developer sebenarnya senang kalau pasar second itu jalan. Karena kalau pasar second nggak jalan, pasar produk baru itu nggak akan jalan. Jadi kalau saya ngelihat ini hanya masalah waktu. Ketika pemerintah mengguyurkan uang ke dalam, tadi Pak Joko bilang setiap 125 T itu 0,56. Kalau saya tadi bilang 3 juta rumah sebenarnya 300 T. Oleh sebab itu Menteri Keuangan begitu yakin untuk naik 1-2% sebenarnya indikatornya gampang. Yang penting indikator uang itu ketika dilempar itu diserap pasar. Nah ini yang kita juga tadi ngomong sempat dengan Pak Menteri ngomong mengenai rent to own. Ini ide menarik karena banyak orang-orang yang pengen apply untuk KPR itu ditolak karena background checkingnya nggak bagus gitu. Ya mungkin dia terlibat banyak hal yang mungkin bank agak takut apalagi NPL naik ya. Oleh sebab itu rent to own itu membantu menjadi jembatan. Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang punya checkingnya kurang bagus itu bisa rent dulu 12 bulan sampai 24 bulan. Sambil dia memperbaiki dia punya data keuangan yang baik. Dan ini juga harus ditempuh. Karena tadi saya juga dengar ada yang bilang sebenarnya kan banyak apartemen kosong. Iya kan? Tuh orang 9,9 juta ya tinggalnya di apartemen kosong. Pertanyaannya apakah apartemen kosong itu bisa dijual di bawah harga normalnya? Itu juga tantangan bagi developer atau mungkin BUMN juga punya apartemen seperti begitu. Nah ini juga mesti duduk sama-sama nih untuk bisa mensinergikan bahwa rumah susun yang saat ini belum banyak penghuni itu kan bisa diisi. Kenapa orang agak tanda kutip kalau beli apartemen mikirnya lebih lama gitu. Karena mungkin biaya IPL yang mahal gitu ya. IPL itu mungkin bagi mereka mahal. Nah itu juga bisa dibantu sama pemerintah. Walaupun tidak dibicarakan untuk di MBR, tapi saya tahu apartemen-apartemen itu banyak tuh yang di bawah 650 juta dan tidak terisi juga. Padahal orang yang membutuhkan ada. Jadi ini juga permasalahan yang pemerintah sebenarnya berlari kencang dan berharap kita-kita nih stakeholder yang untuk merapihin yang ini. Karena pemerintah sebenarnya udah buka keran banyak sekali nih. Jujur, kalau kita lihat negara kita dibanding negara-negara tetangga, Indonesia sudah membuka banyak keran. Cuma masalahnya kalau sampai nggak kegigit, ini pasti ada sesuatu yang kita belum selesaikan sama-sama. Tapi kalau dari sisi regulasi dan harmonisasi perundang-undangan dan juga peraturan lainnya bagaimana Pak? Ya itu masalahnya yang harus kita lihat. Ambil contoh nih ya, yang saya tadi bilang rumah di bawah 2M. Free ini, free ini, free ini. Tapi untuk orang ini mengurus free itu semua nggak gampang, pusing. Mestinya developer atau pemerintah udah buka loket gitu. You anak milenial, you umur segini, belum punya rumah, you masuk sini. Masalah PPN nanti kita urusin. You nggak usah mikir, gue beresin. BPHTB, gue selesain. PBB, gue buatin. Lu hanya tahu, lu bayar DP, lu udah dapat ini, silakan lakukan. Jadi mereka harus dikemudahan. Jangan sampai mereka susah dikit. Manusia tuh biasanya begitu. You susahin dia dikit, dia akan mundur gitu. Ya jadi ini juga proaktif kita nih dari pihak developer ya, dari pihak pemerintah untuk aktif menjangkau mereka. Jangan bilang begini nih, kan kita sudah kasih mereka begitu banyak, kok mereka nggak mau. Kadang-kadang tuh ada orang butuh dibuka dan ditarik, dirangkul untuk bisa seperti ini. Saya tadi kagum lihat Pak Ara tadi bisa mention bahwa developer diajak, bankers diajak untuk membenahi rumah, membangun rumah. Ini sebuah sinergi silang antara yang kaya dan yang membutuhkan. Dan saya pikir itu di negara-negara lain kayaknya nggak ada ide kayak begitu. Hanya bisa di Indonesia, karena Indonesia tuh budayanya gotong royong. Oke.